pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah sekarang? Dan saya mengulangi untuk bertanggung teman-teman, untuk diberikan teman-teman dan diberikan. Jadi menurut saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Apapun yang sudah disampaikan itu gampang mengiring opini, ya. Apa yang sudah Anda katakan mengajak banyak orang turun ke jalan dengan maksud dan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah, itu salah, ya. Pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang dilegitimasi oleh hukum dan sesuai konstitusi. Apa yang disampaikan oleh Bang Saiful itu sesuatu yang pertama ya tadi kalau kita baca dalam konteksnya itu menjatuhkan presiden itu adalah ya di luar konstitusi. Peristiwa yang dugaan konten di media bahwa ajakan makar. Nah, ini sudah kami Polda Metro Jaya sudah menerima laporan. Ini masih kami lakukan pendalaman terkait tentang laporan polisi. Selamat malam saudara. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda dan malam ini giliran saya Tifal Solesa yang akan memandu diskusi. Pendiri Lembaga Riset SMRC, Saiful Mujani, dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, dilaporkan ke Baris Krim Polri terkait dugaan penghasutan dan makar. Laporan dilakukan oleh kelompok Presidium Kebangsaan 08 dan Direktur Eksekutif Merah Pusaka Strategik Indonesia atau MPSI. Apakah langkah ini mencerminkan mekanisme hukum yang sehat atau justru bentuk kriminalisasi? Malam ini saya mengundang tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ulta Levenia Nababan dan akademisi dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang juga aktivis dan advokat hak asasi manusia Asfinawati. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV kali ini. Saya melihat konten Anda, Mbak Ulta, tanggal 3 April lalu di akun Instagram Anda merespons pernyataan dari Pak Saiful Mujani dan Anda memberikan takarir atau caption di situ, ini bisa disebut makar. Nah, belum lama ini sudah ada klarifikasi dari Pak Saiful yang menyebut tidak ada kata makar yang dikeluarkan dalam momen itu yang terekam lewat video yang kemudian beredar di media sosial. Menurut Anda, di mana letak makar dari pernyataan Saiful Mujani ini? Genealogi kata makar itu kan nggak harus dikatakan makar gitu. Genealoginya kan makara, satu yang niat jahat gitu. Dan menurut saya, menurut keyakinan saya, ketika menyebutkan menjatuhkan presiden di luar cara-cara yang konstitusional, itu sudah masuk ke dalam kategori itu gitu. Makanya saya itu adalah pendapat pribadi saya dan bukan saya yang pertama kali menyebarkan itu sudah tersebar di link YouTube. Mungkin itu link YouTube oposisi, saya tidak mengerti, cuman saya merespon itu karena saya melihat dari komentar-komentar dari link itu mulai ada ajakan untuk harusnya turun ke jalan lah, revolusi lah, yang menurut saya itu harus diimbangi dengan orang yang pro kepada pemerintah dan pro kepada konstitusi. Itu pendapat Anda pribadi tapi diamini juga lah nggak oleh teman-teman yang ada di kantor staf kepresidenan? Pada saat itu adalah pendapat pribadi saya, kemudian kepala staf memiliki pendapat beliau juga mewakili KSP dan tidak jauh dari apa yang saya sampaikan gitu. Ya, bahwa beliau mengatakan harus menghormati konstitusi, koridornya konstitusi, kalau ingin mengganti pemerintahan ya melalui mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang. Bahkan Pak Presiden juga mengatakan kalau misalnya ingin mengganti saya ya tunggu dong pemilu 2029. Gitu. Jadi Presiden sendiri menghormati konstitusi dan cara-cara demokratis. Beliau 4 kali
kalah dalam pemilu, apakah ada pernah terrecord beliau menyatakan kita turun ke jalan jatuhkan ini karena beliau tidak menang pemilu 4 kali dan tetap melakukan atau menggunakan cara-cara yang demokratis sesuai konstitusi, sesuai undang-undang agar sekarang menjadi presiden. Mbak Vina, Anda menemukan letak dari makar dari pernyataan Saiful Mujani ini? Tidak. Jadi menurut saya begini, tentu saja semua orang berhak memiliki keyakinan. Tetapi hukum harusnya tidak didekati dengan keyakinan, tapi dengan pengetahuan, yaitu ilmu hukum. Di dalam makar, khususnya di dalam Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru, yang sekarang berlaku, dikatakan makar itu adalah serangan. Nah jadi kalau pernyataan jelas bukan serangan, jadi nggak bisa disebut makar. Di mana makarnya itu sebetulnya ya? Gitu. Memang kalau zaman Orde Baru dan kemudian sebelum KUHP baru, makar itu diterjemahkan dengan sangat luas, gitu ya. Ada orang ngomong ini makar, sesuai dengan selera penguasa. Dan sesuai dengan selera penguasa itu bukan kata-kata saya. Itu TAP MPR tahun 98 tentang reformasi. Di situ dibilang bahwa hukum telah digunakan untuk selera penguasa sehingga tidak ada keadilan bagi rakyat. Gitu-gitu. Itu semua adalah gambaran cerminan bagaimana hukum digunakan secara sewenang-wenang. Salah satunya adalah membatasi kebebasan berpendapat orang dengan hukum seperti subversif, makar gitu. Nah, ini kan ada salah satu pelapor, Robina Akbar, kepada Polda Metro Jaya. Jadi laporan ini tidak hanya terpusat ke Bareskrim, tapi juga ke Polda Metro Jaya. Yang dipakai pasalnya adalah pasal 246, menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan. Terpenuhi nggak laporan ini ditujukan kepada Saiful Mujani dan Islah Bahrawi gara-gara pernyataan itu tadi? Iya, itu karena nature-nya adalah kekerasan, apakah mengatakan omongan itu adalah kekerasan? Gitu kan? Apakah ada ajakan untuk mari kita serang atau apa? Jadi gini, kalau kita lihat kasus pada masa Orde Lama, maka kita akan tahu apa itu makar. Misalnya ada seorang pilot yang menyerang istana negara dan dia betul-betul sudah menerbangkan pesawat itu. Ada lagi orang yang menyerang Presiden Soekarno di Cikini, sehingga heboh gitu kalau kita baca tulisan-tulisan sejarah. Yaitu betul-betul sudah ada serangan, ada perbuatan melakukan kekerasan gitu. Oke, sehingga belum ada tindakannya kalau menurut Mbak Asfinawati tadi, Mbak Ultah. Ditambah lagi di pasal 160 sudah diterangkan juga, makar itu niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Di mata Anda pernyataan itu serangannya dalam bentuk apa? Ya, saya tanya Anda aja deh Mas, apakah harus menunggu kekerasan dulu lalu pemerintah bertindak? Tapi ini kan bukan kekerasan, ini makar. Kan beda itu, jangan disamakan ya, ini makar hanya kekerasan, itu adalah misleading. Kalau saya melihatnya dari konsep sekuritisasi, seperti yang dikatakan oleh Barry Buzan atau oleh Wever Copenhagen School itu, ya ketika provokasi itu kemudian bereskalasi, lalu berlanjut menjadi memicu mobilisasi massa, mungkin seperti yang Agustus lalu, itu kontrol negara bukan terhadap kekuasaannya, tapi kontrol negara untuk melindungi masyarakat. Jumlah total kerugian negara waktu Agustus itu sampai 1,2 T dan ada korban jiwa. Lalu kemudian pemerintah diminta untuk reaktif, dan ketika pemerintah reaktif, kalau misalnya seperti itu, menunggu kekerasan dulu baru kita bertindak gitu. Apakah artinya maksud Anda Agustus adalah makar? Karena menyamakan peristiwa Agustus dengan persoalan ini, apakah itu artinya makar? Nah, ini kan upaya framing. Jadi saya sampaikan tadi, ketika pemerintah reaktif, itu akan merugikan banyak pihak. Ada korban jiwa, ada kerugian hingga 1,2 T. Itu ketika tidak bisa dipotong upaya itu sebelum kejadian. Tadi Mbak Asvin bilang, seperti kita harus menunggu kekerasan dulu baru bertindak gitu. Maaf, saya bukan saya yang bilang. Undang-Undang 1/2023 yang bilang, yang telah diputuskan oleh pemerintah dan DPR, itu bukan kata-kata saya. Kalau maunya saya bukan begitu juga mungkin. Tapi di undang-undang bilang begitu, makar adalah serangan, anslah bahasa Belandanya. Tapi kan ada kekhawatiran bahwa akan ada mobilisasi di balik pernyataan Saiful Mujani ini, Mbak. Pertama begini, kan kekhawatiran. Berarti kalau kekhawatiran belum terjadi. Saya khawatir bahwa rumah saya akan dicuri. Apakah dengan begitu saya sudah bisa menuduh orang mau mencuri? Ya nggak bisa. Jadi kalau kita ada, dan begini,
kalaupun ada mobilisasi, apakah mobilisasi pasti berarti makar? Kan enggak. Mobilisasi itu bisa untuk demonstrasi, menuntut perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu ya. Jadi mobilisasi ini untuk apa? Kalau mobilisasi 1.000 orang atau 10.000 orang berdiri di depan Monas, tapi nggak ngapa-ngapain, berdiri aja dan bilang perbaiki negara ini, tegakkan konstitusi, beri kesejahteraan kepada rakyat yang ada di pasal 33. Apakah kita bisa sebut itu makar? Kalau begitu bagaimana suara rakyat bisa disuarakan? Nggak ada demokrasi dong. Kalau demonstrasi sama dengan mobilisasi, sama dengan makar. Mbak Ulta. Ya, saya sampaikan sih tadi bukan mengatakan bahwa yang dilakukan bulan Agustus itu adalah makar, karena kan beda sekali kan. Maksudnya adalah ketika pemerintah punya kontrol, itu cost-nya itu lebih bisa diukur, dan kita tidak ingin ada korban jiwa dan segala macam, dan tidak ada upaya apapun atau tindakan apapun, kebijakan apapun dari pemerintahan Pak Prabowo itu untuk membatasi orang berekspresi, untuk membatasi orang halal bihalal. Toh contohnya masih banyak halal bihalal sekarang ini. Tapi saya tuh nggak kuping tipis juga gitu. Maksudnya tuh kan banyak pembicara. Tidak ada yang mengatakan orang seperti Ferry Amsari itu makar, karena dia mengatakan impeachment itu sesuai dengan konstitusi. Tapi ketika ada seorang seperti Prof. Saiful Mujani mengatakan bahwa salah satu-satunya cara, dia bilang kan, artinya speech-nya itu mengatakan kalau misalnya dia tahu nih ada cara yang konstitusional, tapi dia bilang satu-satunya cara adalah dengan cara-cara yang inkonstitusional seperti 98, seperti 96, 66. Sehingga Anda menilai bahwa laporan yang dibuat oleh warga kepada Polda Metro Jaya yang dugaannya penghasutan pasti akan berujung pada makar. Keyakinan Anda begitu? Kalau misalnya kemudian itu diproses hukum, ini kan berarti kan masyarakat bijak juga kan, masyarakat nggak ada yang menggempur rumahnya Prof. Saiful Mujani, tidak ada yang menyerang. Saya dengar juga kemarin masih bisa muncul di forum publik. Tapi gitu. Kemarin ada demo loh Mbak ke Saiful Mujani? SMRC, ke kantor SMRC, ya kan? Artinya masyarakat aja patuh dengan cara-cara yang tidak anarkis gitu, dan mereka menghormati proses hukum, makanya melakukan laporan kepada Polda Metro, kepada ini. Ya kita lihat aja nanti di proses hukumnya apakah itu membuktikan itu makar atau tidak gitu. Menghasut itu apakah akan langsung serta-merta jadi makar, Mbak Asfi? Gini kan, menghasut itu untuk apa? Menghasut untuk kekerasan, misalnya menghasut untuk melawan siapa. Jadi menurut saya nggak bisa. Jadi begini, kenapa di dalam hukum ada yang namanya pencurian, ada yang namanya penggelapan. Ini supaya kita bisa tahu bahwa hukum nggak semudah itu. Mencuri itu kalau kita ngambilnya melawan hukum, nggak pakai izin. Kalau menggelapkan, kita dapat barang itu secara sah, tapi kita nggak mau balikin lagi. Sama-sama pada dasar, pada intinya, barang itu sudah tidak ada lagi di tangan yang punya. Yang punya nggak punya barangnya. Tapi hukum nggak bisa bilang pencurian sama dengan penggelapan, penggelapan sama dengan pencurian, nggak bisa. Gitu. Jadi menurut saya begini, tadi ini kan kita dengar kata-kata macam-macam ya. Makar, penghasutan, mobilisasi, demonstrasi, macam-macam itu ya. Dan itu semua jelas punya kategorisasi yang berbeda. Dan tadi Mbak Ulta juga sudah mengklarifikasi, dia tidak mengatakan bahwa yang dimaksud untuk mobilisasi adalah makar gitu. Jadi kita perlu bedakan sejak awal bahwa mengajak orang untuk berdemonstrasi itu tidak serta-merta makar karena nggak ada menyerangnya. Kalau berdemonstrasi sudah menjadi makar, artinya Indonesia bukan negara demokrasi lagi, tidak ada negara hukum lagi karena hukumnya nggak bilang begitu. Tapi kalau kemudian mengukur itu menghasut, pernyataan dari Saiful Mujani itu? Menghasut untuk apa dulu? Begitu ya. Jadi gini, kalau dalam hak asasi manusia, menghasut itu adalah kalau kita mengajak orang melakukan diskriminasi atau kekerasan atau permusuhan karena ras, kebangsaan, atau agama. Kenapa? Karena itu adalah hal yang melekat pada diri manusia. Tapi kalau salah memerintah, abai mendengarkan suara rakyat, tidak mengikuti konstitusi, misalnya apa? Kita ambil contoh sederhana. Di masa yang pemerintahan yang lalu, yang juga menyokong Pak Prabowo, ibu kota negara dimiliki oleh pemerintah. Padahal konstitusi bilang tanah dikuasai, bukan dimiliki. Itu kan melanggar konstitusi.
Tapi karena kita bukan penguasa, kita nggak bisa bilang itu makar melalui undang-undang. Oke. Gitu kan, kalau pakai bahasa yang loose. Sehingga bagaimana kemudian menilai pernyataan Saiful Mujani terkait yang disebut menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dikategorikan sebagai sebuah makar? Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran. Ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan, tidak masalah. Pernyataan Saiful Mujani soal menjatuhkan Prabowo Subianto, apakah bisa diartikan sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas negara? Saya masih bersama tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ulta Leveniana Baban dan akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang juga aktivis sekaligus advokat hak asasi manusia Asfinawati. Mbak Asvin, kalau kemudian pernyataan Presiden tadi bahwa alur mekanismenya sudah ada dalam konstitusi kita, kalau kemudian merasa dibahasakan oleh Presiden ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintahan itu. Tapi kalau kemudian, saya harusnya menanyakan ini ke Pak Saiful. Cuman kalau dari perspektif Anda, sampai keluar pernyataan Pak Saiful untuk menjatuhkan Pak Prabowo itu, kenapa kemudian tidak merujuk bahwa konstitusinya ada kok, ada ruangnya, ada mekanismenya? Ya, jangan lupa ada relasi kuasa. Kalau orang kecil melanggar hukum, maka dengan mudah dia diseret ke pengadilan. Ada mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda yang berdemonstrasi tidak salah, diseret ke pengadilan, mengalami kekerasan, ditangkap, ditahan, dan kemudian akhirnya kita tahu mereka nggak bersalah. Kenapa? Untunglah masih ada banyak putusan pengadilan yang membebaskan mereka. Itu kan artinya ada relasi kuasa. Pertanyaan saya, kalau hukumnya ada seperti itu, ini kira-kira pikiran Pak Saiful Mujani pasti begini. Kalau ada aturan seperti itu, apakah bisa digunakan oleh rakyat yang merasa bahwa ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan pemerintah saat ini? Itu kan bagaimana kita bisa menggerakkan DPR untuk menggunakan jalur-jalur itu. Itu kan sulit sekali. Karena itu di dalam negara demokrasi kebebasan menyampaikan pendapat dijamin. Karena rakyat yang nggak punya apa-apa ini hanya bisa bersuara. Dengan suara itulah termasuk ketika dia sudah frustasi, dia bilang ini orang nggak bisa dibenerin lagi nih. Udah dikasih tahu kanan kiri nggak dengerin. Sehingga tidak masalah pernyataan itu keluar walaupun resikonya akan multitafsir bahkan berujung pada laporan polisi. Kalau saya justru melihatnya begini, kenapa seorang seperti beliau itu, Saiful Mujani, mengatakan hal seperti itu? Apakah dia bodoh? Apakah dia nekat? Apakah dia memang kepingin masuk penjara? Kan pasti jawabannya enggak ada orang yang ingin masuk penjara. Jadi alam kebatinan kenapa orang ngomong itu harus dilihat bahwa ada suatu hal yang frustasi dengan kondisi Indonesia. Kalau saya melihatnya sebetulnya kalau kita betul-betul mau berinvestasi kepada demokrasi kita dan artinya kemajuan Indonesia, ditampunglah semua masukan yang dari masyarakat yang paling pahit, karena yang dialamin rakyat ini memang pahit. Gitu kan, di mana-mana orang bilang kehilangan pekerjaan. Semua orang bilang ini kesulitan di mana-mana. Ya, omongan itu harus ditangkap sebagai sinyal itu menurut saya ya. Dan secara dalam konteks stabilitas negara Mbak Ulta, pernyataan dari Saiful Mujani, kemudian ada Islah Bahrawi yang juga kena aduan dengan dugaan penghasutan juga. Menurut Anda ini sudah mengancam stabilitas negara? Kalau kemudian tidak ditindak secara hukum? Ya, ini sangat berpotensi menurut saya karena permasalahan sekarang ini kan sudah terkoneksi dengan internet, media sosial di mana dan bisa membuka ruang konflik horizontal gitu. Dan makanya pernyataan yang seperti itu tuh sangat harus hati-hati disampaikan gitu apalagi oleh orang seperti Prof Mujani. Tadi Mbak Asvin bilang kan kalau misalnya rakyat kecil diseret ini gampang dengan hukum gitu. Saya tanya, Prof Mujani orang kecil atau tidak? Beliau punya lembaga survei, beliau guru besar, beliau orang yang berpengaruh, ya kan, suara beliau makanya jadi seperti ini sekarang. Tapi masyarakat juga bisa kok melaporkan beliau ke polisi dan semuanya berproses sesuai hukum gitu. Dan tadi juga dikatakan kalau misalnya impeachment itu akan sangat sulit sekali gitu. Apakah sudah pernah mencoba gitu? Apakah bahkan di Amerika berapa kali Donald Trump itu 2 kali
coba untuk digulingkan oleh partai oposisi gitu, itu bisa gitu. Tapi kan ya tergantung nanti perwakilan rakyat apakah setuju atau enggak. Intinya adalah Pak Presiden membuka diri. Jika itu yang diinginkan masyarakat, ya lakukan secara konstitusional, bukan cara-cara inkonstitusional seperti yang disampaikan oleh Prof. Mujani tersebut. Walaupun kemudian, sorry saya potong, walaupun kemudian dari Islah Bahrawi juga memberikan klarifikasi kepada saya minggu lalu dan bilang begini, kalau suara-suara kritis itu disikapi dengan berusaha menekan polisi untuk menangkap saya karena saya bersuara untuk suara-suara kritis seperti itu, pada akhirnya memang ini adalah pembungkaman yang melingkar atas nama hukum. Apakah itu upaya pembungkaman menurut Anda? Coba cek sosmednya Pak Islah Bahrawi masih bisa diakses nggak? Artinya kan nggak ada pembungkaman itu, dan speechnya beliau ada di mana-mana gitu. Pak Prabowo juga membuka itu, nggak ada. Saya misal ke suatu negara ya, katakanlah Tiongkok gitu, itu untuk membuka WhatsApp aja kita harus pakai VPN, terus nggak ada yang namanya Facebook, nggak ada yang namanya sosial media barat yang masuk ke sana gitu. Saya nggak ngelihat ada unsur-unsur pembungkaman. Kalau misalnya ada pembungkaman itu, bagaimana bisa halal bihalal itu terjadi gitu. Dan Pak Prabowo tuh nggak pernah ada ingin membungkam siapapun. Yang ini ya, saya katakan, saya itu pendukung Pak Prabowo dari awal, tapi saya baru memilih beliau yang ini gitu. Karena disertasi saya sendiri itu menulis mengkritik beliau, bukan beliau ya, tapi cara kampanyenya beliau saat itu gitu. Sehingga poinnya Anda melihat bahwa tidak ada pembungkaman di situ? Tidak ada pembungkaman, tapi intinya adalah saya mau lanjutkan sedikit. Kuping saya itu tidak tipis. Ketika Pak Prabowo dikatakan Pak Prabowo tuli, diejek fisiknya, diejek semua program-programnya, diserang dibunuh karakternya, hati saya sakit. Tapi otak saya masih bisa bekerja bahwa ini adalah kritik, bahwa ini ada tidak masuk. Tapi kalau misalnya udah seperti Prof. Mujani, ini yang saya kedepankan adalah bukan hanya Pak Presiden, tapi adalah demokrasi yang memilih beliau, konstitusi yang dicederai, yang dihina. Itu yang pengen saya sampaikan. Mbak Vina, nggak ada pembungkaman di situ. Jadi begini kan, di dalam logika itu ada soal penyesatan logika kalau kita pakai hitam putih. Di luar hitam putih tidak ada yang lain, tidak ada kategori. Jadi antara pembungkaman 100% atau tapi tidak kan sama sekali, dan di putih. antara itu saya tidak lagi ngomongin itu. Jadi apakah kalau dia tidak ditangkap berarti tidak ada pembungkaman? Ya enggak. Kubu Pak Prabowo kan zaman dan partai pendukungnya pada zaman Pak Jokowi yang lalu kan juga ribut mengatakan dibungkam dengan berbagai elemennya, ada buzzer dan lain-lain. Jadi saya mau bilang bahwa pembungkaman atau tidak itu tidak harus orang langsung ditangkap gitu kan, dilaporkan, kemudian ditakut-takutin, ada penggerudukan lewat media sosial, itu juga pembungkaman cara baru. Dan kemudian soal apakah kita harus udah tahu tadi ya, saya mau menanggapi, kita tuh tidak perlu perang dulu untuk tahu perang itu buruk. Yang mau saya katakan, kalau untuk hal-hal yang bisa diukur secara nalar, misalnya ketentuan hukum, kita nggak perlu hal itu diberlakukan baru kita tahu pasal itu buruk atau enggak. Ketika dibahas kita bisa lihat, kalau unsurnya begini ini akan jadi buruk, karena itu ada perdebatan di DPR bersama pemerintah, karena mereka bisa lihat tanpa hal itu terjadi dulu. Sehingga Anda mau bilang bahwa apapun yang disebutkan oleh Mbak Ulta, kondisi saat ini Pak Saiful dan Mas Islah dilaporkan ke polisi karena pandangan kritis mereka itu mengkhawatirkan menurut Anda? Iya, itu sebuah sinyalemen awal ya. Ada namanya judicial harassment. Dan ini bukan kata-kata saya, itu ada di literatur. Judicial harassment termasuk juga menggugat secara perdata. Intinya adalah menimbulkan kekhawatiran, kemudian memberikan pesan bahwa kalau kamu begini, kamu akan dibegitukan. Itu kan punya efek-efek sosial. Tadi justru ketika seorang guru besar seperti Pak Saiful tadi dikatakan, dia kan guru besar begini. Kan kita bisa lihat bahwa di konstitusi nggak ada yang namanya guru besar atau enggak. Tapi orang yang punya kekuasaan. Jadi kalau dia di DPR, dia adalah pemerintah, mau dia guru besar atau dia nggak guru besar, dia punya kekuasaan. Rakyat, meskipun dia kaya atau dia guru besar, dia tidak punya kekuasaan seperti
pemerintah dan DPR. Meskipun tentu saja dibanding rakyat kebanyakan, dia punya lebih banyak suara karena punya akses dan lain-lain. Tapi nggak bisa dibandingkan itu dengan hakim MK, rakyat biasa, dengan DPR, MPR, orang-orang yang disebut dalam konstitusi. Kalau dalam hal impeachment itu. Oke, kalau kemudian ini dianggap mengganggu stabilitas negara, Mbak Ulta menangkap bahwa ada pola yang terorganisasi nggak dari pernyataan ini yang kemungkinan akan eskalasinya bisa lebih besar lagi? Kalau itu menurut saya biarkan proses hukum berjalan, ya kan. Masyarakat yang melaporkan ini kan ternyata relate dengan apa yang saya asumsikan juga gitu, dan tidak ingin ini menjadi sesuatu yang liar gitu kan, makanya dilaporkan ke polisi. Ini kan di proses hukum. Terus juga tadi tentang pembungkaman melalui buzzer lah apa, saya juga diserang buzzer, saya orang pemerintah juga diserang buzzer. Terutama gitu. yang Anda upload tanggal 3 April itu? Maksudnya? Yang Anda upload mengomentari bahwa pernyataan dari Saiful Mujani itu mengarah ke makar. Itu juga Anda dapat serangan juga? Ya, saya dapat serangan banget, bahkan banyak ya, ada akun-akun, tapi saya nggak perlu untuk bilang wah saya diteror ini segala macam. Banyak teman-teman saya yang bekerja untuk membela pemerintah, dan ada yang voluntary juga, ada yang didoxing juga, ada yang diteror juga. Tapi kami nggak pernah mengatakan bahwa ini adalah bentuk pembungkaman gitu. Terus mohon izin tadi Mbak Asvin tuh sebenarnya pernyataannya juga kontraproduktif gitu. Di bagian mana? Terutama tadi tentang tidak perlu gitu. Kalau misalnya kita tahu perang dengan merasakan perang dulu gitu. Ada hal-hal yang bisa diukur dengan nalar gitu. Nah, menurut saya, menurut keyakinan saya, hal-hal yang bisa diukur dengan nalar dari pernyataan dari Prof Mujani itu ya sudah mengganggu stabilitas negara gitu. Makanya menurut keyakinan saya lagi, itu adalah dugaan makar gitu. Dan menurut keyakinan saya lagi, itu bisa menjadi suatu gerakan yang kemudian menjadi chaos atau apa. Itu kan hal-hal yang bisa diukur oleh nalar juga. Masalahnya kalau dalam hukum, kalau saya tadi kan ngomongin nalar ini dalam konteks perdebatan kita. Tadi Kalau kan hukum, abu-abu. kalau makar itu kan hukum. Sekarang jadi hitam putih lagi. Bukan, saya nggak ada siapa yang hitam putih. Nah ini kan kembali lagi nih, kalau logikanya hitam putih, salah benar. Kalau saya bilang tadi, itu adalah dalam konteks percakapan, perdebatan. Jadi kita nggak perlu harus merasakan untuk tahu gitu ya. Tapi kalau hukum, kan ada namanya asas kepastian, legalitas. Legalitas itu bukan cuma harus ada di dalam hukum, tapi pasalnya harus tertera dengan sangat ketat. Kenapa? Karena pada dasarnya hukum pidana adalah alat untuk merampas hak asasi manusia, tapi diperbolehkan karena itu dia harus hati-hati. Karena itulah KUHP yang mengatakan dirinya pembentuk undang-undang, pembentuk KUHP bilang waktu itu ini adalah reformasi KUHP. Reformasi hukum pidana dari zaman Belanda yang dulu kita makar, dan sebetulnya bukan karena Belanda juga, karena kita nggak pernah nerjemahin. Makar itu serangan. Jadi bukan ucapan, itu bukan serangan. Serangan itu serangan fisik. Dan itulah esensi dari Undang-Undang 1 2023. Jadi jangan dikembalikan lagi bahwa makar itu sangat longgar artinya. Maka dengan kondisi yang ada sekarang, bagaimana seharusnya negara menanggapi kritik keras dari masyarakat sipil ini? Kebebasan berekspresi dan potensi delegitimasi pemerintah bisa mengganggu stabilitas nasional. Tapi di mana batasnya? Saya masih berdiskusi dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ulta Leveniana Baban dan aktivis serta advokat hak asasi manusia Asfinawati. Kalau menurut Anda Mbak Ulta, melihat kasus ini dari Pak Islah Bahrawi kemudian Pak Saiful Mujani memberikan kritik keras, ujung-ujungnya pada laporan polisi karena dianggap menghasut, berujung makar dari keyakinan Anda itu tadi. So, orang bisa dianggap mengkritik yang konstruktif menurut Anda kalau apa? Kalau saya melihat ya, itu harus ketika itu beropini gitu, ketika itu masih berada di ruang demokrasi, masih menghargai konstitusi, dan tidak ada upaya menghasut orang untuk berkonsolidasi kemudian menjatuhkan pimpinan tertinggi negara yang terpilih secara demokratis, udah itu sah-sah aja kata saya gitu. Tidak ada negara di dunia ini demokrasi apapun dia tidak membatasi kebebasan, karena itu kan ada kontrak sosial, terus kemudian menjelma menjadi hukum dan menjelma menjadi konstitusi. Saya tuh pernah mencontohkan kayak gini, kayak di Amerika gitu. Ada kasus
Ward Churchill. Itu tahun 2001 gitu, pasca 9/11 itu. Jadi dia mengatakan hal yang buruk tentang pemerintahan gitu, dan dia mengatakan bahwa orang-orang yang terjebak dalam WTC itu, yang dibom atau kemudian ditabrak oleh pesawat itu adalah little Eichmann, dia bilang gitu. Semacam orang yang sengaja berada di situ untuk dijadikan korban lah, dan banyak hate speech-nya dia gitu. Pemerintah Amerika itu membiarkan saja yang seperti itu gitu, tapi universitas di mana Ward Churchill itu bekerja kemudian melakukan pretext lah, ini tuh sudah terbuka case-nya, melakukan pretext untuk menuntut dia gitu, karena plagiarism. Ward Churchill ngerti bahwa ini adalah pengkondisian, kemudian dia dituntut karena plagiarism, hanya karena dia melakukan speech itu, dia menuntut balik, melakukan banding lah kepada kejaksaan setempat gitu. Dan kejaksaan sempat mengatakan bahwa memang ini adalah pretext gitu, ini adalah pengkondisian karena hate speech kamu, makanya universitas tidak bisa menghukum kamu dengan hate speech, tapi menghukum kamu dengan administratif akademik gitu. Kalau konteksnya saya tarik ke Saiful Mujani, walaupun kemudian pembelaannya ini political engagement, kata Saiful Mujani. Ini adalah sikap politik, sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan banyak orang. Politik itu dalam acara itu, dan itu bagian dari hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Anda meyakini kebalikannya? Saya sudah menjelaskan, saya sudah bedah tulisannya beliau juga, dan alhamdulillahnya saya lulusan ilmu politik juga. Saya mengerti political engagement itu apa gitu, dan tidak semua political engagement itu konstitusional. Jadi yang kita permasalahkan ini bukan political engagement-nya, Prof, gitu. Yang kita permasalahkan ini adalah Anda yang tidak menghormati konstitusi, gitu. Anda yang tidak menghormati cara-cara berdemokrasi, gitu. Itu loh yang poin kritisnya itu, gitu. Makanya saya contohkan tadi Ward Churchill itu adalah bahwa ruang berdemokrasi, ruang kebebasan sebebas apapun itu ada batasnya gitu. Oke, Mbak Asvin, tetap diyakini bahwa ini pernyataan yang arahnya inkonstitusional kalau dari Mbak Ulta. Ya, tentu saja semua orang punya hak untuk berpendapat masing-masing gitu ya. Ini kan perwakilan suara pemerintah apalagi gitu. Tapi kalau saya mau bilang, apakah semua pernyataan yang inkonstitusional harus selalu pidana? Jangan-jangan enggak, iya kan? Karena di dalam pidana tadi penghasutan nih arahnya, tadi kita udah bedah makar. Penghasutan menurut putusan MK adalah harus delik material. Apa itu delik material? Dia harus terjadi akibatnya. Bukan hanya perbuatannya dilakukan, udah diubah sama MK. Jadi bukan cuma ngomong-ngomong itu kategorinya menghasut, tapi apa yang dihasut itu terjadi. Kan nggak ada itu terjadi. Jadi kita tidak bisa bilang itu penghasutan di situ. Jadi ya lagi-lagi kalau saya sebenarnya begini, apa sih esensi kita bebas berpendapat? Apakah supaya kita senang ngomong? Kan bukan begitu. Dalam konteks negara atau demokrasi, rakyat diberikan kesempatan berbicara supaya ada deliberasi, supaya negara ini makin baik. Pemerintah bikin A, rakyat bilang enggak tuh salah B. Pemerintah bikin C, dia bilang lagi masih ada kurang di D, terus naik. Jadi peradaban kita tinggi. Karena itulah ada orang yang mengukur semakin bebas suatu negara, maka ada kemajuan di berbagai sektor. Sebaliknya kalau kebebasan-kebebasan sipil dibatasi, negara itu juga mundur. Sehingga menurut Anda keyakinannya kalau kemudian ada kritik yang konstruktif itu kalau apa? Tidak, menurut saya gini, kritik adalah kritik. Bisa ada kritik yang baik, bisa ada kritik yang buruk. Tapi dia bukan berarti bisa menjadi subjek dari pidana. Kritik yang buruk misalnya nggak pakai data, tapi apakah karena itu dia masuk penjara? Ya enggak. Paling kita bisa ngetawain, jelek banget loh kritiknya. Ada juga kritik yang misalnya penuh dengan bukti karena dibuat dengan rasionalitas, tapi ada orang nih, seperti misalnya korban pelanggaran HAM, sudah 25 tahun, anaknya meninggal, nggak ada pengadilan. Apakah kita harus bilang sama dia, Bu, tolong Bu, rasional. Mana ibu yang rasional, udah 25 tahun anaknya mati. Kok kita malah menuntut dia? Jadi ketika dia marah-marah, kita harus memahami secara psikologis sebagai orang yang lebih di atas, yang mengemong itu, oh ini orang penderitaannya sudah sedemikian rupa. Sehingga dia tidak lagi bisa mengeluarkan
kritik yang dianggap baik ya. Kalau saya tetap menganggap dengan latar belakangnya itu adalah kritik yang baik buat dia gitu. Oke. Ada kasus yang terbaru, Ubaidillah Badrun, ini dilaporkan juga, Mbak Ulta. Dugaannya adalah pencemaran nama baik, menyinggung Prabowo Gibran yang dia sebut sebagai beban negara. Ini pernyataan dari Ubaidillah Badrun yang kemudian dilaporkan ke polisi. Sehingga yang menjadi pertanyaannya sekarang, kalau kemudian kritik itu ujung-ujungnya dianggap sebagai pencemaran nama baik, gimana cara kita bisa memastikan bahwa negara benar-benar menjamin kritik-kritik kritis itu, sikap-sikap kritis itu benar-benar ditampung, didengar, dan direspons? Ketika ada pelaporan seperti itu dari masyarakat yang mereka tersinggung karena presiden dan wakil presidennya disebut seperti demikian. Kemudian kan mereka melaporkan itu kepada kepolisian. Kepolisian kan tugasnya law enforcement, dia menegakkan hukum. Itu kan berproses di situ gitu, berproses secara hukum gitu. Jadi saya tuh melihat kenapa sih ada ketakutan bahwa ini tuh dilaporkan polisi itu termasuk bagian dari teror, bagian dari pembungkaman, bagian dari apa. Kan banyak yang dilaporkan ke polisi ya udah gitu ya, kalau misalnya memang itu tidak terbukti kan selesai juga. Sorry, saya koreksi, Bu, dugaan ujaran kebencian arahnya. Ya udah gitu, kalau misalnya memang itu memenuhi unsur seperti yang tadi disampaikan Mbak Asvin, ya berarti bisa dibuktikan gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya udah, tapi makanya kalau ketika dilaporkan ke polisi gitu, kenapa arahnya ke pembungkaman, itu kan hanya melihat pembuktian aja. Ketika itu tidak terbukti dan kemudian bisa teriak-teriak lagi mencaci maki seperti itu ya sudah gitu. Apakah banyak laporan ini bagian dari upaya menertibkan pengamat yang pernah disampaikan Pak Prabowo beberapa waktu lalu, Mbak? Itu sama sekali nggak benar juga, karena menertibkan gitu. Kalau misalnya dilaporkan ini banyak banget, misal kayak kasus misal Panji atau apa kan dilaporkan terus kemudian keluar lagi terus masih mengkritik juga bisa kan. Terus ada Del Pedro juga, itu dia berproses hukum terus keluar lagi terus mengkritik lagi juga bisa kan. Jadi kalau misalnya itu menjadi ukuran penertiban, artinya itu nggak efektif juga gitu. Dan artinya Pak Presiden memang tidak menggunakan apa-apa. Kalau misalnya kita mengatakan kalau misalnya polisi kemudian menjadi alat negara untuk ini segala macam, tapi buktinya banyak orang-orang itu yang diproses hukum kemudian keluar gitu dan tidak ada dipermasalahkan. Oke, Mbak Asvina, Anda merasa bahwa ini arahnya seperti yang pernah dibilang Pak Prabowo untuk menertibkan pengamat itu? Jangan-jangan gini, kan kita nggak pernah tahu pasti, tapi jangan-jangan ucapan presiden itu disambut oleh aparat di bawah yang merasa sebagai bawahan presiden harus saya lakukan. Mungkin Pak Prabowo-nya nggak berpikir seperti itu. Tapi kan kita tahu Indonesia ini negara seperti itu ya. Bahwa kalau di atas ngomong itu semacam sinyal di bawah untuk bertindak. Nah saya mau bilang kenapa orang bisa mengatakan bahwa kalau ada laporan itu artinya adalah ancaman. Karena setidak-tidaknya pada pemerintahan yang lalu yang sudah banyak risetnya, pola ini dipakai. Ada oposisi, salah satunya kelompok-kelompok Pak Prabowo juga dan pendukung-pendukungnya. Kemudian dilaporkan. Dan ternyata ketika kita lihat pelapornya siapa, itu bukan alamiah, itu bukan orang pada umumnya. Dia adalah terafiliasi dengan ormas tertentu yang mendukung pemerintah pada saat itu. Jadi data-data inilah kemudian orang bisa mengatakan bahwa ternyata laporan telah menjadi unsur untuk mengendalikan. Nah untuk pada pemerintahan saat ini mungkin datanya masih terlalu sedikit untuk kita lihat, tapi kita bisa lihat nanti nih, apakah orang-orang yang, kan teman-teman netizen ini sekarang sangat canggih ya, kita bisa cek orang-orang yang lapor ini ada afiliasi gak sih dengan pemerintah atau dengan partai atau dengan apa, itu kan bisa dicek. Nah kalau soal teman-teman tadi Del Pedro dan lain-lain, saya mau bilang begini, itu kan saya setuju betul bahwa ternyata penghukuman untuk kebebasan berpendapat tidak efektif. Teman-teman muda itu bilang begini, makin ditekan makin dilawan, jadi nggak perlu digunakan lagi. Karena tidak efektif, bertentangan dengan demokrasi. Tapi saya juga mau bilang, Del Pedro adalah ketua organisasi di Jakarta. Dan dia punya kekuatan. Tapi kalau itu terjadi untuk yang lain kan belum tentu. Jadi kita tidak bisa bilang pembukaman tidak terjadi hanya karena Del Pedro dan kawan-kawan tetap bersuara. Maka apa yang bisa dijamin oleh negara bahwa semua bisa bersuara demi memastikan kepercayaan publik kepada pemerintah bahwa setiap suara akan didengar, akan ditanggapi. Saya jadi mau tahu nih Mbak Ulta.
setelah kasus ini mencuat, apakah dari Saiful Mujani atau Islah Bahrawi sempat berkomunikasi dengan pihak istana atau minimal kepada KSP untuk menindaklanjuti atau mengklarifikasi pernyataannya, atau mungkin dari KSP jemput bola bertanya langsung klarifikasi kepada keduanya? Setahu saya istana itu kan fasilitas publik yang bisa diakses oleh semua orang gitu kan. Jadi menurut saya kalau misalnya Prof Mujani ada niat baik untuk bersilaturahmi lalu menjelaskan, saya rasa presiden, bahkan presiden sekalipun akan terbuka sih gitu. Cuman sejauh ini saya belum dengar ada upaya komunikasi tersebut, dan juga ini sudah berproses di kepolisian, biarkan hukum bekerja untuk memproses ini, dan masyarakat juga yang melaporkan ini kan juga tidak terima dengan ini. Jadi kita biarkan saja proses itu. Tapi istana itu selalu terbuka dengan upaya mediasi, upaya untuk berdiskusi, upaya apapun untuk menyelesaikan ini, untuk mengklirkan urusan ini gitu. Tapi kalau Anda Anda berharapnya kasus ini cukup selesaikan di polisi saja, lewat jalur hukum saja, atau ya udah maaf-maafan saja atas pernyataan yang sudah terlontar waktu itu? Dua-duanya sih baik aja sih Mas, selama kita bisa mendapatkan clarity dari apa yang mau disampaikan oleh Prof Mujani gitu. Bahkan kalau misalnya nanti Prof Mujaninya berkenan gitu kan, nanti Pak Presiden mungkin ingin mendengar yang menurut beliau itu, menurut Prof Mujani itu tidak presidensial itu apa, karena kan baik di pidato maupun di tulisan kan minim evidence gitu. Jadi ya sudah, mungkin nanti Pak Presiden bisa mendengarkan gitu dan kemudian memberikan timbal balik atau feedback gitu. Menurut saya ya Mas Jaya juga tadi, kalau pola semacam tadi pembungkaman, kata Mbak Asvin kan dilapor polisi itu adalah upaya pembungkaman dari rezim sebelumnya, polanya terlihat seperti itu gitu. Tapi menurut saya juga tidak bisa disamakan kalau misalnya polanya seperti itu kemudian otomatis di pemerintahan Pak Prabowo itu juga melakukan hal yang sama. Kita kan mungkin tadi kata Mbak Asvin benar, kita tunggu data dulu sehingga kita punya analisa yang valid gitu. Tapi saya sejauh ini melihat tidak ada hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh rezim yang lama itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo sendiri. Buktinya Pak Prabowo itu berjam-jam, ada 6-7 jam di Hambalang itu, dan ini udah yang keberapa kali, 4 kali kalau nggak salah, untuk mengundang kritikus, mengundang wartawan, mengundang banyak unsur masyarakat juga pernah diajak untuk saling berdiskusi, hal yang tidak pernah atau minim dilakukan di rezim sebelumnya. Jadi banyak perbaikan justru di rezim ini. Menurut Anda Mbak Asvin, kasus ini perlu dilanjutkan saja ke polisi atau ya sudah lewat jalur damai saja, bertemu dari dua pihak ini kepada pihak istana? Kalau ini dilanjutkan oleh polisi, menurut saya ya ini sinyal demokrasi kita terancam gitu ya. Karena harusnya kalau ada orang kritik yang dilihat, kenapa sih dia ngomong begitu, ada apa. Dan kalau tadi soal rezim ini tidak meneruskan apa yang dilakukan sebelumnya, penangkapan sewenang-wenang kepada demonstran yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi itu dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Demonstran yang mana Mbak? Macam-macam berkali-kali kan. Dan penanganan polisinya sama. Ini spesifik Agustus yang lalu juga Anda mau ungkit? Iya betul, dan sebelum-sebelumnya juga dipukul, diburu. Kalau lihat laporan YLBHI pada masa pemerintahan Pak Jokowi, ya sama kayak begitu. Bedanya dengan pemerintahan ini, yang diadili lebih banyak. Kalau yang dulu setelah ditangkap, sebagian besar dikeluarkan, yang diadili juga banyak. Tapi kalau kita lihat catatan teman-teman yang memantau, penangkapan itu dan dengan disertai satu paketnya lah ya, dipukul bla 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 gitu, itu ya lebih banyak di masa sekarang ini, semakin meningkat angkanya. Oke. Sehingga keyakinan Anda kalau ada kasus semacam ini, negara harus menunjukkan apa, bahwa suara kritis itu memang punya ruang di negara ini? Iya, jadi begini, karena mumpung ini belum 2 tahun, begitu ya, kalau benar memang yang mau dijaga adalah demokrasi, mau berbeda dari rezim sebelumnya, maka tentu saja rakyat itu akan menanti itu. Yang di lapangan, orang yang bisa membuktikan itu kan orang kecil ya. Orang kecil yang nggak punya kekuasaan, bukan anggota DPR, bukan anggota MK, tapi ya mahasiswa, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Publik yang misalnya berpendapat menggunakan undang-undang ITE bagaimana,
yang aksi bagaimana, apakah mereka akan ditangkap semata-mata karena menyampaikan pendapat, apakah ketika ditangkap dipukul, apakah ketika ditangkap dia halang-halangi, apakah mereka dibawa ke pengadilan tanpa alasan yang sah, buktinya dibebasin pengadilan di mana-mana, di NTB, di Jakarta. Jadi bukan hanya begitu, ini kan pola. Kalau cuma di satu tempat mungkin polisi di situ aneh, tapi kalau ini melintasi berbagai polda, ini ada perintah, begitu. Mbak Ulta, apa yang bisa negara jamin bahwa siapapun suara-suara kritis memang masih punya ruang di negara ini untuk bersuara? Ya, negara dan Pak Prabowo sendiri itu menyampaikan bahwa beliau menjamin kebebasan berpendapat gitu. Beliau menjamin diperbolehkan demonstrasi dan segala macamnya untuk mengekspresikan keluhan, rasa frustasi atau apa ya. Tapi kan setiap hal itu kan punya aturannya. Tadi yang mungkin dimaksud oleh Mbak Asvin itu adalah ratusan. Bunyinya ini selagi saya ada punya kesempatan, bunyinya itu kan ada ratusan aktivis ditangkap gitu kan. Pertanyaan saya satu aja gitu. Dari mana tahu itu semua aktivis gitu? Pertama bukan aktivis tapi ribuan orang. Dan yang kami suarakan bukan cuma aktivis, tapi adalah orang-orang yang menyampaikan pendapat. Itu kan datanya udah banyak. Ini bukan kata-kata saya. Ini kata teman-teman yang mendampingi. Dari mana kita tahu itu adalah semua orang itu adalah yang menyampaikan pendapat secara damai gitu. Dari mana kita tahu kalau bukan nggak ada anarko misal di situ. Bagaimana kita tahu tidak ada orang yang sengaja merusuh terus merusak fasilitas negara gitu? Pertanyaan saya dari Makanya mana kita tahu bahwa mereka merusak? Buktinya mereka dibebaskan polisi pengadilan. Dong. Kan tentu saja ada yang ditangkap, tapi apakah yang ditangkap, apakah yang merusak 9.000? Kan tidak. Ya makanya begitu. Kan diperiksa Dan pengadilan di sudah membuktikan, masalahnya pengadilan sudah membuktikan dalam beberapa kasus, dan itu kasus-kasus utama, bahwa mereka ini tidak melakukan apapun kecuali berdemonstrasi dan mereka ditangkap. Gitu. Ya berarti kan ada proses itu. Jadi ketika mereka dicek, mereka tidak melakukan apapun, ya sudah mereka dikembalikan. Tapi ada beberapa yang masih ditahan, itu ada juga. Mereka tidak dikembalikan, mereka tetap ditahan. Teman-teman ya berarti kan teman-teman ini ditahan oleh polisi, ditahan oleh jaksa. Mereka baru dibebaskan oleh hakim setelah berbulan-bulan mengalami penyiksaan itu di penjara tanpa mereka salah. Bukankah itu bukti nyata? Jadi kalau misalnya dialog kalau dia sudah ditahan, kalau dia kita sudah berdialog diadili, ini aja sulit untuk mengakui bahwa ada orang yang ditangkap. Bagaimana orang-orang kecil bisa percaya bahwa rezim ini, pemerintahan ini akan mau mendengar kebebasan polisi suara menangkap masyarakat. orang lalu diadili di kejaksaan, terus ada hakim tanpa bukti gitu maksudnya. Sehingga sederhananya kalau Anda mau bilang negara masih punya jaminan bahwa siapapun bersuara kritis tetap ada ruang di negara tetap ini? Tetap ada ruang, pasti. Presiden menjamin itu. Tapi orang-orang yang anarkis, Presiden juga harus bertindak tegas gitu. Makanya jangan disamakan, dibedakan dulu kolamnya. Ini demonstran yang damai, ini demonstran yang ini. Dan menurut saya ketika ada di pengadilan itu, saya bukan orang hukum, tapi setidaknya saya tahu pasti ada bukti. Gitu. Betul, dan buktinya dikatakan tidak relevan. Karena itu mereka dibebaskan pengadilan. Ini putusan hakim loh. Masa kita mau bilang putusan hakim itu adalah wajah polisi salah tangkap, jaksa salah mendakwa. Dan dari sini Anda bisa melihat bahwa disinilah ruang opini apapun bisa bersuara, berpendapat. Dan semoga ini bisa menjadi sumber informasi Anda. Mbak Asvinawati, terima kasih sudah datang. Mbak Ulta, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan Rosi. Jumpa lagi pekan depan. Saya Tifal Solesa, tetap di Kompas TV. Independen, terpercaya.